Ya, ketika ada niat berbalut tekad, lelah dan capek hanyalah asap sisa pembakaran semangat kami. Libur mudik Lebaran 2024 akan segera berakhir. Hari ini Minggu 14 April 2024, dengan berat hati kami harus pamit dengan keluarga di kampung untuk bergabung dengan ribuan pemudik lainnya dalam ritual arus balik. Bagi sebagian pemudik, arus balik ini jauh lebih berat dari saat perjalanan menuju ke kampung halaman. Tidak saja karena energi terkuras karena lebaran, isi kantong biasanya juga mempengaruhi isi pikiran. Akan tetapi ketika niat dan tekad telah bulat, seberat apapun arus balik dengan segala rintangannya, insya Allah akan kita hadapi. Rintangan pertama hadir saat memulai arus balik ini dengan kemacetan yang sungguh luar biasa di jalur Aji Barang Bumiayu. Kami berangkat dari Purbalingga sekitar pukul 7.30-an dan baru sampai di Aji Barang, atau lebih tepatnya di simpang ke arah Cilacap atau Tasikmalaya, jam 11-an. Sungguh kemacetan yang luar biasa. Di Aji Barang ini kami bergerak hanya sekitar 10-20 meter dalam 1 jam. Kami terus berkomunikasi dengan keponakan untuk mencari informasi ada apa di depan sana, hingga macet tak bergerak seperti ini. Sudah 1,5 jam terjebak di Aji Barang. Dari jam 9 kurang tadi sampai sekarang udah jam 10.30. Ini posisi macet total. Dari diskusi via WA, akhirnya kami memutuskan untuk putar balik ke arah Purbalingga. Kami putuskan untuk lewat jalur alternatif Pratin terus ke Guci di Tegal. Ya, 4 jam yang sia-sia. Kami harus memulai perjalanan lagi dari Purbalingga. Akhirnya kita putar balik ke Purbalingga lagi. Ini dia kemacetannya. Kami tiba kembali di Purbalingga sekitar jam 12.30-an. Saatnya perut minta diisi. Maka singgahlah kami di bebek goreng Haji Selamet yang maknyus itu. Istirahat, makan siang, dan sholat. Kemudian setelah kenyang dan cukup istirahat, sekitar pukul 13.30, kami kembali menyusuri jalanan Purbalingga Bobotsari. Kemudian kami belok ke kiri ke arah Pratin Serang. Hari mulai gerimis dan jalanan terus menanjak. Hujan kemudian menderas. Sebagai sopir yang belum berpengalaman dan dengan kendaraan cc kecil, cukup membuat nyali kami sedikit menciut. Apalagi ketika melihat ada mobil Avanza yang tergelincir tepat di tanjakan. Mobil kami terpaksa harus berhenti. Ini momen yang cukup mendebarkan, berhenti di tanjakan. Tak mau ambil resiko, kami meminta warga yang sedang membantu mobil yang tergelincir itu untuk mengganjal mobil kami, agar pada saat kopling dilepas nantinya mobil kami tidak turun. Dan dengan berbekal pikiran positif bahwa mobil kami adalah mobil manual, akhirnya kami terus gas ke arah Pratin.
Taman Bunga Pratin akhirnya terlewati dan ya hanya ada sedikit tanjakan-tanjakan ekstrim setelahnya. Bahkan kemudian terus menurun di jalur Guci Slawi Tegal. Jam 5 sore kami tiba di Tegal, istirahat di Alfamart sekitar 30 menitan, ngopi sambil mendinginkan mesin mobil yang telah diajak kerja keras di jalur Pratin Guci. Masih ada 1,5 jam lagi untuk sampai di rumah saudara kami di Losari Gebang, Kabupaten Cirebon. Jalur Pantura lumayan lancar, tidak ada kemacetan. Jam 7 malam kami sampai di rumah saudara kami di Gebang. Bersenda gurau melepas kangen, kemudian kami pamit lagi untuk melanjutkan ke Cirebon kota, rumah saudara kami yang lainnya. Di Cirebon ini ada 4 rumah saudara istri yang rumahnya saling berderetan, 3 kakak dan 1 adik bungsu. Kami bermalam di rumah kakak tertua. Ibu bapak mertua sudah lama tiada. 2 hari kami singgah di sana untuk nyekar dan keliling ke rumah saudara-saudara ibu. Tidak lupa kami kuliner khas Cirebon. Nasi jamblang, mie koclok adalah menu-menu sasaran kami. Mengingat libur sekolah sudah mau usai, kami memutuskan untuk berangkat ke Batam hari Rabu tanggal 17 April. Berharap perjalanan lancar. Kami start dari Cirebon jam 10 waktu Indonesia Barat. Putar-putar di Cirebon untuk mencari logistik perjalanan. Kami baru benar-benar keluar dari Cirebon jam 11.30-an. Dari Cirebon sampai Merak masih lancar. Hanya ada sedikit kemacetan di tol MBZ Jakarta. Kemungkinan ada kecelakaan di depan kami. Beberapa kali kami masuk ke rest area, membuat kami baru tiba di Cilegon pukul 21.30-an. Kami memutuskan untuk mencari penginapan di sini. Dari aplikasi Traveloka, kami mendapatkan penginapan yang masih ramah di kantong kami. Tidur lelap, bangun pagi, sudah fresh lagi. Kami keluar dari penginapan sekira pukul 7.30. Jarak antara penginapan dengan pelabuhan Merak bisa ditempuh hanya dalam 30 menit. Berhubung kami masih mencari-cari sarapan dan logistik, kami memutuskan untuk memesan tiket feri yang jam 9. Perlu diingatkan lagi, kita harus memesan feri penyeberangan Merak Bakahuni maksimal dalam jarak 5 km dari pelabuhan. Kalau terlewat, kita harus putar balik lagi ataupun beli lewat calo. Harga tiket penyeberangan sama dengan dari Bakahuni Merak, yaitu 480.000 untuk yang reguler. Tepat pukul 9 kami sudah masuk area pelabuhan dan langsung masuk ke feri. Kali ini penyeberangan lumayan lancar, hanya 2 jam. Kami telah mendarat di Bakahuni untuk melanjutkan jalan darat ke Palembang dan Jambi. Jalan tol Palembang Terbangi Besar, Kayu Agung masih sangat lengang, sehingga kami bisa memacu kendaraan cc kecil kami hingga 100 sampai 120 km per jam. Oleh karena itu, kami sampai di Palembang masih lumayan siang, sekitar jam 5 sore, dan kami memutuskan untuk melanjutkan ke arah Jambi agar lebih dekat ke arah Kuala Tungkal. Ada sedikit kemacetan di arah Palembang Jambi. Kemacetan lebih parah
di jalur sebaliknya, yaitu dari Jambi ke Palembang. Kami terus menyusuri jalur lintas Sumatera, Palembang, Jambi, sambil terus mencoba mencari penginapan murah. Sampai jam 11 malam kami belum mendapatkannya, karena lebih banyak hutan-hutan daripada perumahan penduduknya. Kami terus melanjutkan perjalanan hingga fokus mata kami semakin mengecil. Ya, pertanda lelah mulai menyerang. Pada akhirnya kami memutuskan untuk istirahat di mana saja, yang penting ramai orang. Selepas jembatan Sungai Batanghari, kami menemukan masjid yang ramai oleh para pemudik. Kami berhenti dan tidur di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 1.30 dini hari. Walau tidak begitu jenak, kami masih bisa beristirahat hingga subuh tiba. Selepas sholat subuh, kami melanjutkan perjalanan ke arah Kuala Tungkal. Pada Google Maps, dari lokasi kami menginap sekitar 4 jam perjalanan. Jalanan Jambi Tungkal berkelok-kelok indah membuat mata menjadi melek. Kami singgah di pom bensin, isi bensin dan mengisi perut. Sekitar 10 atau 20 km menuju pelabuhan, jalanan mulai hancur dan banyak lubang di sana sini. Kami berjalan pelan. Kami baru benar-benar tiba di pelabuhan sekitar jam 11 siang. Bapak-bapak petugas di pelabuhan Kuala Tungkal dengan ramah menyarankan kami untuk segera booking penginapan. Ya, karena hari ini adalah hari puncak arus balik di pelabuhan ini. List antrian kendaraan memanjang, sementara kapasitas hanya 20-30 kendaraan per hari. Ya, setelah mendapatkan link pemesanan antrian tiket kapal, kami mencari penginapan sekaligus sholat Jumat. Ya, ini hari Jumat. Kami kembali ke pusat kota Tungkal. Selepas Jumat, kami keliling mencari penginapan. Di aplikasi Traveloka tidak tersedia penginapan yang kami maksud. Rata-rata berjarak 80 km dari Kuala Tungkal. Kami terus keliling. Hotel-hotel dipenuhi mobil-mobil plat PP yang akan menyeberang ke Batam. Kami kemudian mencoba aplikasi lain, trip.com, dan akhirnya kami mendapatkan Hotel Ar-Riyad di pusat kota Tungkal. Dengan 2 tempat tidur sehingga kami cukup memesan 1 kamar. Cukuplah untuk menginap 1 malam, pikir kami. Namun, berita dari grup WA antrian kendaraan membuat kami harus memperpanjang menginapnya menjadi 2 malam. Sehingga budget kami sedikit membengkak. Sebenarnya sistem antrian di pelabuhan Kuala Tungkal cukup fair. Kami dimasukkan dalam grup WA antrian. Kemudian foto kendaraan kita di pelabuhan. Untuk kemudian petugas membuatkan list sesuai urutan saat upload foto kendaraan kita. Bagi pengendara yang upload foto di luar pelabuhan akan dikeluarkan dari list. Kami sedikit jalan-jalan mengeksplorasi kota Tungkal. Dukuh dan durian lumayan murah di sini. Namun berhubung budget mepet, kami hanya keliling saja. Ya, dan karena kelelahan dan sedikit kena gerimis di pelabuhan, saya pun tepar, radang tenggorokan dan badan pegel-pegel. Sehingga 2 hari di penginapan kami manfaatkan untuk total beristirahat. Dan alhamdulillah ketika mendapat kabar bahwa kendaraan kami masuk list daftar kendaraan yang akan berangkat hari Minggu, badan sudah fit. Kami check out dari Hotel Ar-Riyad sekitar jam 9
Jarak ke pelabuhan sekitar 20 menitan. Mampir di Alfamart untuk mencari logistik. Kami baru tiba di pelabuhan jam 9.30. Tiket hanya dapat dibeli jika kita sudah masuk list daftar keberangkatan. Nomor antrian kendaraan kami adalah nomor 9 dari 20 kendaraan yang diangkut hari ini. Lega dan rileks ketika tiket sudah berada di tangan dan kami berhak masuk ke dalam gerbang pelabuhan. Penumpang orang didahulukan. Kami harus menunggu sampai jam 11.30. Baru kemudian petugas pelabuhan mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam kapal. Jam 12.30 kapal kami berangkat. Perkiraan perjalanan kapal ini ditempuh dalam 16 jam atau perkiraan jam 5 pagi kami sudah tiba di Batam. Ya, mudik tidak hanya tentang capai dan lelah di perjalanan. Ada cerita perjalanan yang menggugah semangat dan inspirasi. Ada tragedi kecil sebagai pembelajaran. Ada senyum ponakan yang tak henti mengekor kemana kami pergi. Ada teman-teman almarhumah ibu kami yang sangat bergembira kami datang bersilaturahmi. Ada tangis kakak kami yang cengeng begitu kami pamitan. Ada sawah-sawah tempat masa kecil kami bermain. Ada satu pohon duku yang sengaja disisakan untuk kami. Ada kuliner-kuliner khas yang hanya tersedia di kampung halaman. Semua itu menjadi energi baru dan penyemangat untuk kami mengarungi kehidupan kami di perantauan. Ya, ketika ada niat berbalut tekad, lelah dan capek hanyalah asap sisa pembakaran semangat kami. Ia kemudian menguap hilang. Yang tertinggal abadi adalah kenangan dan rasa yang mungkin kami masih terus sanggup menceritakannya kepada sesiapapun dalam binar.
Balik ya. Sekolah ya.